Sekarang adalah saat bagi kita untuk sama-sama berjuang untuk bangsa, betul? Kau pikir saya berjuang untuk diri saya sendiri? Buat apa saya ambil risiko masuk penjara? Risiko paling besar saya mati dibunuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa hari kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Quran, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani dalam kitabnya, beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwasanya malam kelahiran Nabi, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu jauh lebih mulia dan lebih utama daripada adanya dan turunnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena malam kelahiran Nabi, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar yang hari-hari besar yang lainnya dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, iman, Islam, takwa. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali zat yang memuliakan dan mengagungkan serta bermaulid kepada Nabi adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau intisari maulid adalah mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid, karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk di sini bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, sebagaimana Imam Busiri radhiyallahu an dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau katakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, di negara Indonesia yang kita cintai ini, kalau udah masuk bulan Maulud, Rabiul Awal, itu sampai Rabiul Akhir, sampai terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus tidak berhenti. Kalau udah masuk bulan Maulud, setiap ganggang, setiap ganggang, setiap lorong-lorong, setiap desa, setiap RT RW, setiap kelurahan, setiap desa, setiap camat, setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, semua umat Islamnya pasti merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kenapa? Sebab tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak
ketika bulan Maulid merayakan lahirnya Nabi, merayakan Maulidnya Nabi. Tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi saudara-saudara, sayang seribu sayang, sungguh sayang seribu sayang, di negara yang mayoritas muslim, di negara Indonesia yang dimana ini adalah negara demokrasi, negara Indonesia yang dibangun oleh para ulama, negara Indonesia yang tanahnya telah dicuci dengan darah para syuhada, darah para pahlawan, darah para ulama, darah para santri. Di Indonesia kemarin ada satu orang cucu Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika beliau sedang beliau memuliakan, mengagungkan hari kelahiran kakeknya, beliau bikin acara Maulid Nabi Muhammad untuk berbahagia, untuk bersyukur, untuk bergembira dengan lahir kakeknya, dengan lahirnya Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Beliau membuat acara, malah beliau dipenjara. Siapa beliau? Beliau satu-satunya Habib yang masuk penjara karena merayakan Maulid Nabi, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Beliau adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Alasannya PSBB. Sedangkan tenaga kerja dari asing terus-terusan dikirim negara Indonesia. Sedangkan masih banyak pribumi, pemuda-pemudi kita yang pengangguran tenaga kerja terus dikirim dari asing, saudara. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Habib Rizik bikin Maulid Nabi Muhammad, dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan mal-mal tetap buka. Sedangkan banyak warung-warung kecil tutup. Kemarin warung-warung kecil ditutup, mal-mal besar tetap buka. Kenapa? Karena warung-warung kecil milik rakyat Indonesia, sedangkan mal-mal milik asing, sehingga kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Jadi pemerintah itu harus adil, betul? Betul? Jangan hukum itu hanya tajam. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, betul? Giliran ada yang PPKM-nya giliran yang berkerumunannya pemerintah dibiarkan. Giliran ulama habaib bikin Maulid Nabi, Habib Rizik memasukkan penjara, saudara-saudara. Bahkan saya, Bahar bin Smith, baru 2 hari keluar dari penjara udah dimasukkan lagi ke dalam penjara. Alasannya apa? 1, alasannya PSBB katanya. 2, alasannya ceramahnya Habib Bahar, ceramah provokasi, ceramah yang meresahkan masyarakat. Saya tanya, engkau semua kalian masyarakat Indonesia, kalian rakyat Indonesia apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Kalian sudah dengarkan ceramah saya ketika saya baru keluar kemarin? Dulu yang saya ditahan lagi, saya keluar dari lapas Cibinong. Yang ketika saya mengkritik Presiden Jokowi, yang ketika saya kritik dia, kenapa rakyat kecil kau kurung di dalam, tidak kau kasih makan, kau bikin mereka mati kelaparan. Gara-gara itu katanya ceramah meresahkan. Saya tanya, ceramah saya itu bela rakyat apa tidak? Bela rakyat apa tidak? Bela orang susah apa tidak? Bela rakyat miskin apa tidak? Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Berarti yang resah pemerintahnya. Betul. Masyarakat tidak ada yang resah, rakyat tidak ada yang resah. Orang yang saya bela rakyat kok katanya meresahkan masyarakat, provokasi kebencian. Emang saya suruh siapa? Emang saya suruh jatuhin negara? Saudara-saudara, jangan pernah kalian meragukan kecintaan kami para habaib kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cinta kami bukan hanya di mulut, saudara-saudara. Ini kita dibilang radikal, dibilang intoleran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya semua yang ada di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Kita aswaja. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah haram, dilarang untuk melawan pemerintah yang sah, untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Betul? Yang kita lawan bukan pemerintahnya, tetapi ketidakadilannya. Betul? Kezalimannya. Betul? Kemungkarannya. Betul? Kebijakan-kebijakan kalian yang menyengsarakan rakyat, itu yang kami lawan. Kebijakan-kebijakan kalian yang pro kepada asing, sehingga rakyat merana, kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan, kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian di masa corona, kalian di masa pandemi, di masa corona, di masa pandemi, kalian tambah kaya, sedangkan rakyat tambah susah. Itu yang akan kami lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan ketidakadilan, siap hancur, siap binasa, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penista agama dilindungi, betul? Hukum tajamnya ke kanan, tumpul ke kiri. Penista-penista agama karena berada di pihak kekuasaan, walaupun berkali-kali dilaporkan, tidak diproses. Betul? Kenapa? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kalau kita orang yang selalu mengkritik penguasa, ngomong ini, masuk, diperiksa, dilaporkan, diperiksa dari saksi, langsung jadi tersangka. Dari tersangka dimasukkan penjara, langsung, saudara-saudara, secepat kilat. Kenapa? Karena kita, jawabannya hanya satu, karena kami tidak berada di pihak kekuasaan. Jawabannya hanya satu, kenapa? Kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa dibeli. Kenapa? Dalam darah, di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik Syihab mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kakek kami sudah biasa dibunuh, saudara. Di penjara biasa kami punya kakek udah biasa dibunuh. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sedang sholat ditikam dari belakang, ditusuk dari belakang, wafat. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh, jawabannya satu, karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan diracun, saudara-saudara. Dikhianati oleh istrinya sendiri. Diracun. Khalifah pemerintah ketika itu menjanjikan kepada istrinya Sayyidina Hasan, kalau kamu bisa membunuh suamimu, akan aku beri engkau kekuasaan. Ya khianati Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan makan suatu makanan yang ada racun, keluar semua isi perutnya, beliau wafat. Kenapa? Jawabannya satu, karena beliau yang berada di barisan paling depan. Untuk apa? Untuk melawan kezaliman para pemerintah. Beliau berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Kami punya kakek Al-Imam Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kakeknya kami para habaib, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Kepalanya dipenggal. Anak beliau yang masih bayi, Sayyidina Ali al-Asghar, beliau angkat di hadapan para musuh. Beliau berkata, jikalau kalian ingin memerangiku, perangilah aku, tapi jangan perangi anakku yang tidak berdosa. Anakku ini dalam keadaan kehausan. Tidakkah ingin, tidak adakah belas kasihan kalian untuk memberi anakku ini minum? Yang diterima bukan minuman, tetapi anak panah, saudara. Anak panah terkena di leher anak Sayyidina Husain yang ketika itu masih bayi.
Beliau disembelih kepalanya, ditancap.